Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim ya, dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Kali ini malam takbiran ya. Selamat menjalani semua, terkhususnya buat saudara-saudaraku umat muslim di seluruh Indonesia ya, tentunya di dunia juga. Mudah-mudahan masih selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini menanggapi permohonan rekan-rekan ya, saya ingin menghadirkan sesuatu hal yang beda. Jadi kalau kemarin adalah dalam beberapa diskusi kita menghadirkan yang namanya berita terupdate, dalam hal ini saya ingin menghadirkan hal baru, yaitu berkaitan dengan saya namakan dengan KPK, yaitu kontra pendapatku. Jadi kronologinya seperti ini ya. Kalau dalam hal berbagai diskusi dan dalam hal yang kita dialektikakan kemarin, yang namanya diskusi itu kan ketika dari pihak lawan ada yang kita benarkan, pun juga kita membangun basis argumentasi apa yang menjadi alasan pendapat kita, itu diskusi. Tetapi kalau debat itu dia tingkatannya adalah di atas diskusi. Kalau debat itu dia tidak boleh membenarkan apa yang dinyatakan pihak lawan. Kita harus membangun basis argumentasi dari A, B, C, dan sebagainya. Itu debat. Tentunya ingat ya, ketika dulu zaman-zaman mahasiswa kita mengikuti debat baik di tingkat lokal, nasional, ataupun dulu juga sempat debat dalam hal kompetisi Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau debat itu ada pihak pro dan kontra. Ketika pihak pro tidak boleh membenarkan pihak kontra, ataupun pihak kontra tidak boleh membenarkan apa yang dikatakan pihak pro. Semua harus pro dan kontra. Kemudian di sana biasanya ada juri yang menilai. Nah, di sana adalah kuat-kuatan basis argumentasinya menang siapa gitu. Nah, kalau berkaitan dengan ini saya mengambil filosofi dari hal tersebut, makanya pendapat kontra dalam hal apa itu kan? Tentunya yang ingin saya kontra ataupun pendapat tentunya berkaitan dengan kelembagaan ataupun berkaitan dengan personal pendapatnya tentunya, ataupun dari segi regulasi ataupun aturan dan lain sebagainya. Tentunya yang kontra adalah ingat bahwa pendapatnya bukan personalnya. Itu ya. Kemudian dalam hal ini saya ingin membantah argumentasi ataupun ketika kemarin rekan-rekan mempertanyakan berkaitan dengan posisi advokat ataupun lawyer sebagai bagian penegak hukum, kok tidak masuk dalam hal kritikal ataupun esensial ketika memasuki regulasi PPKM darurat itu kan. Nah, dalam hal ini apa yang menjadi pendapat kontra saya itu kan, yaitu dalam program KPK malam ini tentunya saya ingin membantah basis argumentasi aturan dari Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Itu yang ingin saya bantah, dan tentunya kemarin banyak sekali rekan-rekan yang mempertanyakan ya. Ini sepintas saja nanti saya bacakan, tetap ada basis data, karena saya membacakan basis data nanti ini loh basis data komparasi atau tandingan yang ingin kita hadirkan. Tentunya ini ada instruksi Menteri Dalam Negeri ya, nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID di wilayah Jawa dan Bali dan sebagainya. Di sana ada ke 1 sampai di sini ada 13 halaman ya, ada 13 halaman. Kemudian sampai diktum ataupun yang instruksinya di sana ada sampai saya hitung ini panjang sekali ya, tidak mungkin akan saya bacakan.
ini ada sampai ke 10, maaf, sampai ke 13. Nah, ke 13 ini diktumnya, instruksi menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli. Dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2021 oleh Menteri Dalam Negeri, tertanda Muhammad Tito Karnavian. Jadi regulasi PPKM darurat ya sekarang masih akan diperpanjang atau tidak, ini istana masih bingung itu kan, presiden juga masih dilema. Nah, ini yang ingin saya bantah. Nah, sebenarnya konstruksi untuk membantah hal seperti ini seperti apa sebenarnya? Memulai tentunya kita letakkan dalam hal konstitusi dulu ya. Kalau kita berbicara konteks posisi advokat ataupun lawyer, itu kan tentunya bagaimana membangun kerangka sebuah negara hukum, pasal 1 ayat 3 konstitusi. Itu yang jelas sebagai bangunannya, argumentasinya. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita ingat bagaimana kekuasaan kehakiman itu di pasal 24 ayat 1 konstitusi. Di sana bagaimana proses penegakan hukum itu terjadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menempatkan hak warga negara itu di pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 juga. Di sana berkaitan pada intinya adalah equality before the law. Bagaimana memposisikan adanya hak warga negara dalam hal pemerintahan, kemudian dan hal persamaan di depan hukum. Kenapa saya mengambil 3 konstruksi konstitusi tersebut? Jelas, kalau kita merunut undang-undang advokat ya, undang-undang 18 tahun 2003 belum direvisi juga, di sana khususnya di pasal 5 ayat 1, advokat itu adalah bagian dari penegakan hukum, bagian penegak hukum, dan juga dalam etika profesi adalah juga bagian dari officium noble, yaitu profesi yang terhormat di sana. Semua regulasi, kemudian semua hal yang berkaitan dengan advokat diatur dan ada payung hukumnya, yaitu undang-undang. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak dimasukkan di dalam hal bidang kritikal ataupun esensial, bahkan di luar itu semua? Kalau kita berbicara siklus peradilan, tentunya di kekuasaan kehakiman di sana ada advokat, kemudian ada jaksa pun hakim. Memang dalam beberapa hal adalah diliburkan ketika masa PPKM darurat seperti ini. Lalu pertanyaannya, kenapa polisi di sana sebagai bagian dari penegak hukum tetap dimasukkan? Kalaupun alasan dan basis argumentasi yang digunakan oleh pemerintah adalah memang kalau pasal 30 ayat 2 khususnya bagian pertahanan dan keamanan, polisi masuk bidang keamanan yaitu bidang kritikan. Lalu pertanyaan sebenarnya mudah untuk dibalik. Advokat itu dia tidak cuma bekerja di persidangan, karena advokat di sana juga membela klien dalam penegakan keadilan di masyarakat, khususnya dalam hal PPKM darurat seperti ini. Ada beberapa warga yang butuh advokasi, ada beberapa warga yang di sana butuh pendampingan hukum, di sana ada gerak cepat, kemudian di sana bagaimana mengkonstruksikan hukumnya. Nah, ini celah-celah yang tidak diperhatikan oleh pemangku jabatan. Kenapa lawyer tidak dimasukkan itu kan? Sehingga ruang geraknya juga terbatas kalau kita lihat. Kemudian kalau kita cermati konstruksi selanjutnya, bahwa instruksi Mendagri itu sebenarnya dasarnya apa? Kalau kita berbicara jenjang hierarki menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, instruksi itu tidak masuk jenjang hierarki, dia sangat lemah sekali. Dan kalau kita lihat bahwa bangunan argumentasinya per kata bahkan per kalimat dogma hukumnya masih bias di sana itu karena. Makanya saya berharap tentunya kalau kita berbicara konteks penegakan hukum dan juga bagaimana kita ketertiban masyarakat di tengah situasi pandemi seperti ini, lawyer dalam hal advokat di sini juga harus dimasukkan dalam bidang kritikal di sana ataupun esensial agar terlibat dan peran serta dalam penegakan hukum itu sendiri. Sederhana sebenarnya kalau kita menolak ataupun kontra terhadap pendapat instruksi Mendagri pun juga pemerintah berkaitan dengan ini regulasinya. Sederhana kalau teori klasiknya, teori Laurent and Friedman itu kan, bahwa ada
structure of law, ada substance of law, dan legal culture. Structure of law itu adalah penegak hukum di sana. Masyarakat di saat ini butuh proses pendampingan di sana, proses penegakan hukum di lapangan. Tidak hanya polisi yang dibutuhkan di sana itu, karena makanya kalau kita berbicara konteks keadilan, Aristoteles juga mengatakan bahwa konteks keadilan di negara hukum itu harus diprioritaskan dan diutamakan untuk kebaikan dan kebenaran masyarakat. Nah, makanya saya berharap ini, tentunya saya banyak sekali mendapat curhatan dari rekan-rekan semua dan juga berbagai pihak. Tidak dan jangan diperpanjang PPKM darurat ini, sudah cukup. Sudah cukup sampai tanggal 20 Juli besok terakhir ya, itu kan tidak perlu diperpanjang. Dan harapannya tentunya konteks lawyer atau advokat ini dia dimasukkan di dalam struktur bagaimana kritikal ataupun esensial itu, sehingga di sana akan mengikuti peran serta yang ada di dalam masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tetap kawal bagaimana regulasi PPKM darurat ini. Insya Allah nanti bisa disambung lain waktu ya. Tetap sangat buat rekan-rekan semua, khususnya penegak hukum, khususnya di lapangan, dan rekan-rekan semua khususnya lawyer dimanapun berada, tetap jalankan amanah sesuai profesinya, walaupun dalam hal ini kita ada ruang yang terbatas untuk melakukan proses pendampingan dan penegakan hukum itu sendiri. Itu ya. Beda jangan ngebekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng yang mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.